Pengenalan kita akan Tuhan itu akan membuat kita tetap percaya kepada firman Tuhan sekalipun kita belum tahu kapan penggenapan itu terjadi dalam hidup kita. Kita akan tetap memilih untuk taat kepada firman Tuhan sekalipun hasilnya kita belum lihat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dan saya terus belajar dan mendengar pesan yang Tuhan taruh di gereja lokal ini, maka ada satu tema yang Bapak Ibu dan saya sama-sama belajar di musim ini adalah terhubung dengan firman Tuhan. Terhubung dengan firman Tuhan, kita semua tahu bukan soal seberapa sering Bapak Ibu dan saya membaca firman Tuhan setiap waktu. Tapi terhubung dengan Tuhan itu gaya hidup kita setiap waktu. Di mana saja Bapak Ibu berada, kita tetap terhubung dengan firman Tuhan. Dan pagi ini ada satu tema yang kita mau belajar sama-sama, yaitu firman Tuhan sebagai dasar ketaatan kita. Firman Tuhan sebagai dasar ketaatan kita. Lalu Bapak Ibu dan saya kita baca dalam Ibrani pasal 11 tentang saksi-saksi iman. Di situ Bapak Ibu akan menemukan bagaimana tokoh-tokoh ini melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan hal-hal yang luar biasa, bahkan itu tidak masuk di akal manusia. Minggu yang lalu Bapak Ibu baru mendengar tentang bagaimana Abraham yang berjalan dengan Tuhan, dia mempersembahkan, dia rela mengorbankan anaknya satu-satunya. Habel bagaimana dia mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Dan Yakub sebelum dia meninggal, dia memberkati ke-12 anaknya. Musa setelah dewasa dia menolak untuk menjadi anak Firaun. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang Bapak Ibu bisa baca dalam Ibrani pasal 11. Ada Rahab perempuan sundal yang menyembunyikan para pengintai. Dan mereka semua memilih mendengar Tuhan. Mereka memilih percaya Tuhan dan melakukan apa yang mereka dengar. Kalau Bapak Ibu baca tentang perjalanan tokoh-tokoh ini, ada pola yang terbentuk dari semua orang-orang yang dipanggil Tuhan pada waktu itu. Yang pertama, itu Allah berfirman kepada mereka. Tuhan datang dan Tuhan berbicara kepada mereka. Tuhan menyampaikan tujuan dan rencananya buat mereka. Dan yang kedua adalah, mereka masuk dalam proses. Setelah mereka mendengar, menerima pesan Tuhan, mereka masuk dalam proses pembentukan. Bagaimana mereka berjalan dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah mereka menerima hasil. Jadi waktu mereka mendengar firman Tuhan, mereka masuk dalam proses. Dan setelah itu mereka melihat penggenapan janji Tuhan itu bagi mereka. Dan keberhasilan dan penggenapan janji Tuhan itu terjadi akibat mereka mendengar, mereka percaya, dan mereka melakukan apa yang mereka dengar. Dimulai dari mereka mendengar Tuhan bicara buat mereka. Lalu mereka percaya. Dan mereka memutuskan untuk melakukan apa yang mereka dengar. Pagi hari ini Bapak Ibu, kita mau belajar sama-sama dari salah satu tokoh saksi iman, yaitu tentang Nuh. Bagaimana Nuh mendengar Tuhan. Bagaimana Nuh mempercayai Tuhan. Dan bagaimana Nuh tetap melakukan apa yang dia dengar. Saya ajak kita baca dari Kejadian pasal 6. Di dalam Kejadian pasal 6, dimulai dari ayat yang ke-9 ditulis begini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah.
Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menulik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan dan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikan batra itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya, buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam batra itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam batra itu. Supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan. Dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kalau Bapak Ibu dan saya membaca di dalam Ibrani pasal 11 tentang saksi-saksi iman. Bagaimana mereka melakukan hal-hal yang luar biasa. Itu dimulai dari mereka mendengar firman Tuhan. Apa yang mereka kerjakan itu dimulai dari bagaimana mereka menerima pesan Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu baca selalu dimulai dengan kata ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Tuhan berfirman. Ada juga kata yang dipakai begini. Demikianlah firman Tuhan. Jadi apapun yang mereka buat. Apapun yang mereka kerjakan selalu dimulai dengan mereka menerima pesan dari Tuhan. Makanya di dalam ayat yang ke-13 tadi dimulai dengan kata ini. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Artinya Tuhan datang kepada Nuh dan Tuhan menyampaikan apa yang ingin Tuhan kerjakan dengan hidupnya Nuh. Dimulai dengan kata berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Bapak Ibu, kadang-kadang kita salah menentukan prioritas dalam hidup kita. Ada hal yang kita anggap penting, tapi itu kita abaikan. Ada hal yang tidak penting, tapi kita anggap itu penting. Mendengar suara Tuhan dalam hidup kita, itu sangat penting Bapak Ibu. Bahkan lebih penting dari semua kepentingan yang mungkin kita miliki dalam hidup kita. Kalau saya bisa pakai urutan nomor 1, 2, dan 3, maka saya akan taruh di depan. Di nomor 1, mendengar suara Tuhan itu di urutan yang paling teratas. Dari semua kepentingan yang Bapak Ibu dan saya punya. Hari-hari ini apa yang menjadi kepentingan, kesukaan Bapak Ibu? Apakah itu hobi Bapak Ibu? Apakah itu satu pekerjaan yang Bapak Ibu senangi? Usaha mungkin? Bisnis bagi anak-anak yang masih menuntut
pendidikan, kuliah, sekolah itu menjadi hal yang penting dalam hidup kita. Tapi mari dengar ini Bapak Ibu, mendengar suara Tuhan itu hal yang terpenting dalam hidup kita. Makanya Nuh melakukan segala sesuatu, dia mulai dengan dia menerima pesan dari Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Kenapa kita bilang bahwa mendengar pesan Tuhan atau menerima pesan dari Tuhan itu penting? Karena dengan Bapak Ibu dan saya menerima pesan Tuhan, kita akan tahu jalan yang harus kita lewati. Kita akan tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan satu persoalan yang kita hadapi. Mendengar suara Tuhan akan menolong Bapak Ibu untuk mengarahkan kita, kira-kira kita berjalan di jalan yang benar atau tidak. Makanya saya bilang buat Bapak Ibu dan saya bahwa mendengar suara Tuhan itu hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Bahkan mendengar suara Tuhan itu menjadi napas hidup orang percaya. Kalau Bapak Ibu baca dari Kejadian pasal 6 tadi, dimulai dari ayat yang ke-13 dibilang begini. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Tuhan datang dan Tuhan menyampaikan apa yang Tuhan ingin buat. Di ayat yang ke-14 sampai ayat 16, buatlah bagimu sebuah batra, beginilah engkau harus membuat batra itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya. Di ayat yang ke-16 dibilang begini, buatlah atap pada batra itu dan selesaikan batra itu sampai sehasta di atasnya. Apa Bapak Ibu? Tuhan menyampaikan apa yang harus dikerjakan oleh Nuh. Di ayat yang ke-13 tadi, Tuhan menyampaikan apa yang Tuhan ingin buat. Di ayat yang ke-14 sampai 16, Tuhan menyatakan kepada Nuh apa yang Nuh harus buat. Di ayat yang ke-17, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi. Tuhan bilang begini, ini yang akan terjadi. Di ayat yang ke-18, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Tuhan bilang terhadap engkau, aku akan mengikat perjanjianku. Tentang keluargamu, ini yang akan aku lakukan. Di ayat yang ke-19 sampai 21, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan. Di ayat yang ke-21, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Tuhan sedang bilang begini, selain keluargamu, ada juga yang akan bersama-sama dengan engkau. Kalau Bapak Ibu dan saya punya Tuhan yang begitu detail menjelaskan perjalanan kita masing-masing. Betapa, saya pakai kata ini Bapak Ibu, betapa bodoh dan ruginya kita kalau kita tidak mendengar Tuhan. Betapa ruginya Bapak Ibu kalau kita tidak terhubung dengan firman Tuhan. Karena Tuhan menjelaskan begitu detail perjalanan hidup kita. Tuhan bilang buat Nuh, ini yang akan aku lakukan, ini yang akan kamu lakukan, ini yang akan terjadi untuk engkau dan keluargamu, ini yang akan terjadi. Betapa detail Tuhan menjelaskan semua yang akan dialami oleh Nuh. Makanya saya bilang buat kita semua, betapa penting kita mendengar Tuhan. Betapa penting kita terhubung dengan firman Tuhan. Karena kita akan menerima semua penjelasan tentang perjalanan hidup kita. Mendengar suara Tuhan bukan karena suara itu sesuai dengan cara berpikir kita Bapak Ibu. Mendengar suara Tuhan bukan karena suara itu sesuai dengan rencana kita. Tapi mendengar suara Tuhan itu adalah satu keputusan iman kita. Mendengar suara Tuhan itu adalah satu keputusan yang lahir karena kita tahu siapa itu Tuhan sesungguhnya. Waktu Tuhan datang dan menyampaikan apa yang Tuhan ingin lakukan kepada Nuh, Bapak Ibu lihat respon Nuh terhadap apa yang Tuhan sampaikan. Nuh memutuskan untuk mendengar Tuhan, percaya Tuhan, dan Nuh memutuskan untuk melakukan apa yang dia dengar. Mendengar suara Tuhan. Kenapa itu penting dalam hidup kita? Karena begini Bapak Ibu, firman Tuhan itu adalah satu-satunya sarana yang dipakai oleh Tuhan
untuk menyampaikan isi hatinya kepada Bapak Ibu dan saya. Firman Tuhan itu adalah satu-satunya sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan tujuan-tujuan Tuhan buat hidup Bapak Ibu dan saya. Makanya kita baca tentang perjalanan Nuh, betapa detail Tuhan menjelaskan kepada Nuh, ini perjalananmu. Mendengar suara Tuhan itu penting buat kita Bapak Ibu. Mendengar suara Tuhan itu menjadi tujuan kehidupan kita setiap waktu. Hal yang pertama adalah Nuh memutuskan untuk mendengar Tuhan bicara kepadanya. Dan hal yang kedua adalah Nuh melewati proses. Setelah Nuh menerima firman Tuhan, setelah Nuh menerima janji Tuhan, Nuh melewati proses dalam kehidupannya. Proses yang pertama yang dilewati oleh Nuh adalah begini. Nuh mengerjakan apa yang belum pernah dia lakukan dan dia lihat sebelumnya. Nuh mengerjakan apa yang belum pernah dia lakukan dan dia lihat sebelumnya. Di ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata begini, buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Bapak Ibu, kalau hal yang saya tahu Bapak Ibu, kalau seseorang itu akan membangun rumah, maka orang itu akan memanggil tukang misalnya, atau seorang arsitek misalnya, dan dia akan meminta kepada orang itu untuk mengukur luas tanah, dia akan minta kepada orang itu untuk menggambar bentuk bangunannya, dan dari hasil yang digambar oleh tukang itu atau arsitek itu, maka Bapak Ibu dan saya akan punya gambaran, punya bayangan tentang bangunan yang akan terjadi. Bangunan itu belum ada, tapi Bapak Ibu dan saya sudah punya gambaran. Kenapa? Karena kita sudah melihat gambar dari bangunan itu. Tampak depannya seperti apa, tampak belakangnya seperti apa, ruangannya di dalamnya seperti apa. Kita sudah punya bayangan tentang itu. Tapi ini waktu Tuhan datang berbicara kepada Nuh, Nuh sama sekali tidak punya gambaran tentang batra itu. Yang Nuh tahu cuma begini, buatnya bertingkat atas, tengah dan bawah. Itu saja. Tapi mari lihat respon Nuh ketika dia menerima firman Tuhan. Alkitab berkata begini, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Kadang-kadang dalam kita mendengar suara Tuhan, kita perlu gambaran, Tuhan ini nanti bagaimana? Tuhan kalau saya lakukan ini tujuannya apa? Kita ingin melihat gambaran yang besar dulu baru kita taat. Kita melihat kira-kira kalau saya melangkah ke depan seperti ini apa yang akan terjadi dengan saya? Kita ingin tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari baru kita memilih taat untuk firman Tuhan. Nuh melakukan pada waktu itu dia tidak punya gambaran tentang batra itu seperti apa. Tapi yang dia tahu begini, aku akan melakukan seperti yang Tuhan firmankan kepadaku. Bapak Ibu, saya pernah bercerita dari tempat ini tentang waktu kami akan berdoa untuk anak kami masuk ke tingkat SMA, waktu dia akan memilih jurusan. Ketika kami memutuskan untuk berdoa dan tanya Tuhan, Tuhan mengarahkan kami untuk dia ada di jurusan IPS. Tapi mimpi kami berbeda, tapi kami memilih untuk taat kepada suara Tuhan. Bapak Ibu, waktu kami memutuskan untuk anak kami ada di jurusan IPS, apakah kami punya gambaran tentang masa depannya? Sama sekali tidak Bapak Ibu. Kami tidak tahu nanti dia memimpin di mana, dia kerja di mana, dia akan jadi apa, posisinya di mana. Kami tidak punya gambaran tentang masa depannya. Tapi waktu kami berdoa, Tuhan memimpin kami dan Tuhan menuntun kami untuk dia ada di jurusan ini, kami memutuskan untuk taat kepada firman Tuhan. Kami memutuskan taat kepada suara yang kami dengar. Kami memutuskan untuk dengar tuntunan Tuhan. Kami tidak punya gambaran tentang nanti dia memimpin di kantor mana, dia jadi apa, itu tidak ada.
Dan sampai hari ini kami memilih untuk tetap mendengar dan berjalan dalam tuntunan Tuhan. Nuh mengerjakan apa yang belum pernah dia lakukan dan dia lihat. Hari ini Bapak Ibu dan saya mungkin menerima pesan Tuhan, suara Tuhan datang buat Bapak Ibu dan saya. Apakah kita perlu menunggu melihat hasil dulu baru kita melakukannya? Ataukah Bapak Ibu dan saya memutuskan untuk sekalipun saya tidak melihat hasil yang ada di depan, sekalipun gambaran besarnya belum ada. Tapi karena ini firman Tuhan, saya memutuskan untuk taat kepada firman Tuhan. Taat kepada suara Tuhan membuat kita akan melakukan apa yang kita dengar, sekalipun itu merupakan hal yang baru dalam hidup kita. Yang kedua adalah Nuh harus mengerjakan sesuatu yang tidak biasa. Membangun bahtera atau kapal, membangun sesuatu yang dibilang oleh Tuhan bahwa akan datang air bah dan akan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Seharusnya bahtera itu kan dibangun di tepi pantai. Supaya kita punya bayangan lah. Kalau sesuatu yang nanti terapung di atas air, berarti itu harus ada di tempat yang banyak air, di tepi pantai misalnya. Tapi Tuhan bilang buat Nuh bahwa bangun bahtera di tempat yang jauh dari pantai. Nuh belum punya gambaran tentang seperti apa air bah itu. Nuh tidak punya gambaran tentang kalau hujan turun, air bah itu datang, bagaimana itu bisa menyelamatkan keluarganya. Karena apa yang dikerjakan oleh Nuh adalah sesuatu yang tidak biasa buat hidupnya. Sesuatu yang baru bagi Nuh. Di dalam Ibrani 11 ayat 7 dibilang begini, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita Bapak Ibu, Tuhan meminta kita untuk melakukan satu tindakan. Dan mungkin hal itu tidak biasa dalam kehidupan kita. Waktu Bapak Ibu terima firman Tuhan, waktu Tuhan berbicara buat kita, ini sesuatu yang tidak biasa. Pertanyaannya begini, apakah karena sesuatu yang tidak biasa itu, lalu Bapak Ibu dan saya memutuskan untuk tidak taat akan firman Tuhan? Misalnya begini Bapak Ibu, tiba-tiba suara Tuhan datang buat kita. Ampunilah orang yang menyakiti engkau. Itu sesuatu yang tidak biasa Bapak Ibu. Bagaimana saya bisa mengampuni orang yang selalu menyakiti kita? Itu sesuatu yang tidak biasa. Tiba-tiba firman Tuhan datang dan mengajar kita menabur satu nilai kepada seseorang yang tidak biasa. Saya punya teman pelayanan bersama-sama dengan kami. Satu waktu dia naik beca. Bapak Ibu tahu dari arah PGRI ke pangkalan taksi. Dia naik beca Bapak Ibu. Di tengah-tengah perjalanan Tuhan bilang begini, tolong kasih uangmu untuk tukang beca. Sesuatu yang tidak biasa Bapak Ibu. Arah dari PGRI menuju ke Yoas. Dalam perjalanan Tuhan bilang begini, tolong kasih uangmu seluruhnya kepada tukang beca. Kalau uang itu cuma yang warna apa ya? Coklat. Tapi kalau di dalamnya itu warna merah semuanya itu bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira. Tapi dalam perjalanan teman saya ini bergumul, Tuhan masa suruh kasih semuanya buat tukang beca? Tapi waktu dia turun, dia memutuskan untuk memberi semua uangnya kepada tukang beca. Waktu tukang beca itu menerima uangnya, dia menangis Bapak Ibu. Lalu teman saya tanya, Pak kenapa menangis? Apa jawab tukang beca? Pak, saya sedang menarik beca untuk mau menebus resep istri saya. Karena istri saya sedang ada di rumah sakit. Saudara, sesuatu yang tidak biasa.
mungkin saudara dengar hari ini. Tapi kalau itu benar-benar dari Tuhan, mari kita taat untuk itu. Tuhan bilang buat Nuh, bangun bahtera. Nuh tidak banyak berpikir. Yang Nuh tahu, karena ini firman Tuhan, dia taat melakukannya. Mendengar suara Tuhan membuat Bapak Ibu dan saya akan tetap melakukan hal yang tidak biasa dalam hidup kita. Hal yang ketiga adalah Nuh harus menerima kata-kata yang mungkin bisa melemahkan imannya. Dan itu datang dari orang-orang yang hidup di sekitarnya. Ini cuma bayangan saya Bapak Ibu. Saya coba bayangkan percakapan Nuh dengan orang-orang yang ada di sekeliling Nuh pada waktu itu. Di saat Nuh sedang bekerja, sambil Nuh membangun bahtera, lalu ada yang datang dan dia coba bertanya, berdiskusi dengan Nuh. Ditanya begini, Nuh, apa yang sedang kamu buat Nuh? Dan Nuh menjawab, saya disuruh Tuhan untuk buat bahtera. Lalu pertanyaan itu berlanjut, untuk apa bahtera itu? Nuh menjawab, untuk menyelamatkan kita dan binatang-binatang dari air bah. Saudara dengar. Sesuatu yang tiba-tiba ada orang yang membangun bahtera, tidak ada sesuatu yang aneh terjadi begitu. Lalu percakapan terjadi, untuk apa kamu bangun bahtera? Untuk menyelamatkan saya dan keluarga, menyelamatkan kita semua dan juga binatang-binatang. Lalu percakapan itu berlanjut. Kapan air bahnya Nuh? Nuh menjawab, saya tidak tahu. Yang Tuhan bilang probeta cuma tolong bikin bahtera saja. Dan Nuh mulai mengerjakan itu dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Mungkin ada yang berkata lagi, Nuh, kamu gila, kamu tidak punya kerjaannya. Mungkin sudah 10 tahun Nuh mengerjakannya dan ada yang datang lagi dan bertanya, mana air bahnya Nuh? Sudah 10 tahun. Cuaca, keadaan masih cerah. Tidak ada tanda-tanda datangnya hujan. Mari Nuh berhentilah dari pekerjaanmu. Mari kita kerjakan hal yang lain. Mungkin Nuh cuma akan menjawab, benar. Hari ini belum ada tanda-tanda air bah akan datang. Tapi saya sangat kenal Tuhan saya. Hari ini mungkin tanda-tanda itu belum ada. Tapi saya tahu, saya kenal Tuhan saya. Dia tidak pernah berbohong kepada saya. Sekali dia berfirman, sekali dia berjanji, dia pasti menggenapinya. Mungkin ini cuma bayangan saya Bapak Ibu. Tapi saudara coba bayangkan bagaimana Nuh mengerjakan sesuatu yang tidak biasa dalam hidupnya. Lalu ada orang-orang yang datang dan coba berdialog dengan Nuh. Tentang apa yang kamu buat ini sia-sia Nuh. Tapi Nuh tetap memutuskan untuk melakukan apa yang dia dengar dari itu. Sekalipun orang-orang di sampingnya tidak sependapat dengan Nuh. Firman Tuhan bilang begini, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Nuh memilih percaya akan suara Tuhan lebih daripada suara yang lain. Mungkin Bapak Ibu sedang mendengar firman Tuhan datang buat kita. Bapak Ibu sedang terhubung dengan firman Tuhan. Ada firman yang berbicara buat Bapak Ibu. Tapi di waktu yang bersamaan ada suara yang lain datang. Dan kamu salah. Bapak Ibu, pilihlah untuk tetap mendengar firman Tuhan. Pilihlah untuk taat. Sekalipun ada suara yang lain yang datang mungkin mengalihkan perhatian Bapak Ibu dan saya. Pegang firman Tuhan, tetap pandang kepadanya. Pandang kepada pribadinya. Sekali dia berfirman, dia pasti menggenapinya. Hal yang keempat, Nuh harus mengerjakan semuanya dalam waktu yang dia tidak tahu. Nuh harus mengerjakan semuanya dalam waktu yang tidak diketahui kapan janji itu digenapi. Alkitab tidak menjelaskan berapa lama bahtera itu dikerjakan.
Kalau Bapak Ibu baca kebenaran firman Tuhan, Alkitab tidak menjelaskan berapa lama atau berapa tahun Batra itu dikerjakan. Tapi literatur menulis begini, Batra itu dikerjakan hampir sekitar 100 tahun. Saudara bayangkan ada pekerjaan pembangunan satu kapal yang memakan waktu 100 tahun. Dan Alkitab juga tidak menjelaskan apakah dalam pekerjaan pembangunan Batra itu Tuhan masih datang berbicara dengan Nuh atau tidak. Alkitab tidak menjelaskan itu. Sebab kalau Bapak Ibu dan saya baca di dalam pasal yang ke-6, itu Tuhan datang dan Tuhan berfirman kepada Nuh, buatlah Batra. Di pasal yang ke-7, Tuhan datang dan Tuhan bilang, Nuh masuk ke dalam Batra. Tidak ada yang jedah atau waktu yang menunjukkan bahwa Tuhan masih datang dan memberi semangat kepada Nuh. Nuh tetap tenang Nuh. Tidak ada. Tapi bagaimana ini Bapak Ibu? Nuh tetap mengerjakan semuanya dengan taat. Sekalipun dia tidak tahu kapan janji ini tergenapi. Pengenalan kita akan Tuhan itu akan membuat kita tetap percaya kepada firman Tuhan. Sekalipun kita belum tahu kapan penggenapan itu terjadi dalam hidup kita. Kita akan tetap memilih untuk taat kepada firman Tuhan. Sekalipun hasilnya kita belum lihat. Bukankah Bapak Ibu dan saya waktu kita menerima janji Tuhan, firman Tuhan. Kita sering bertanya begini, Tuhan kapan janji ini tergenapi? Waktu saya berdoa untuk kesembuhan, Tuhan kapan saya sembuh? Waktu saya membutuhkan uang, saya berdoa, Tuhan kapan saya diberkati? Nuh memilih taat melakukan apa yang dia dengar, sekalipun dia tidak tahu kapan penggenapan itu terjadi. Kita seolah-olah seperti memaksakan kehendak Tuhan sesuai dengan kehendak kita. Kita minta kalau boleh waktu Tuhan itu sesuai dengan waktu kita. Bapak Ibu kita pernah bernyanyi tentang satu bait lagu ditulis begini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Izinkan Tuhan menggenapi janjinya di dalam waktunya. Bukan waktu kita Bapak Ibu. Izinkan dia melakukan semuanya di dalam waktunya Bapak Ibu. Sebab waktu kita bukan waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan itu yang terbaik. Nuh melakukan semuanya dengan satu ketaatan. Sekalipun dia tidak tahu kapan penggenapan itu terjadi dalam hidupnya. Apa yang Bapak Ibu terima hari ini? Janji Tuhankah, firman Tuhankah? Yang datang buat Bapak Ibu dan saya. Tentang pemulihan, tentang kesembuhan. Tentang apa saja yang Bapak Ibu rindukan. Percayalah, waktu Tuhan itu yang terbaik. Tuhan tahu kapan dia akan menggenapi janjinya dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Tuhan tahu kapan dia akan mengangkat Bapak Ibu. Dia tahu kapan dia akan memberkati Bapak Ibu. Dia tahu kapan dia akan mempromosikan Bapak Ibu. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Dan hal yang ketiga atau yang terakhir setelah Nuh mendengar firman Tuhan, Nuh melewati proses. Nuh melihat hasil atau penggenapan akan janji Tuhan. Ketaatan Nuh untuk taat akan suara Tuhan membuat penggenapan janji Tuhan itu terjadi dalam hidupnya. Apa yang dilakukan Nuh bukan hanya menyelamatkan pribadinya, tapi juga menyelamatkan keluarganya. Di dalam Ibrani 11 ayat 7 dibilang begini, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan
dengan taat mempersiapkan Batra untuk menyelamatkan keluarganya. Bapak Ibu, ketaatan Bapak Ibu untuk suara Tuhan bukan saja bermanfaat buat kita pribadi. Tapi tahukah Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu memilih taat, dengar firman Tuhan, terhubung dengan firman Tuhan, itu berdampak buat orang-orang di sekeliling kita. Hari ini kalau Bapak Ibu memutuskan untuk mendengar Tuhan, taat akan firman Tuhan, itu juga berdampak buat keluarga kita, berdampak buat istri suami kita, berdampak buat anak-anak kita. Itu juga berdampak buat cucu kita, bahkan generasi setelah kita, Bapak Ibu. Nuh melakukan semuanya. Dia membangun Batra, bukan hanya menyelamatkan dia pribadi, tapi dia juga menyelamatkan keluarganya. Ketaatan Bapak Ibu akan firman Tuhan itu menyelamatkan seisi rumah kita, Bapak Ibu. Mungkin hari ini suami kita, istri kita belum bertobat, mungkin belum duduk di tempat ini. Anak-anak kita mungkin belum duduk beribadah bersama-sama dengan kita. Tapi waktu Bapak Ibu memilih taat kepada firman Tuhan bilang begini, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Hal yang kedua adalah Nuh diberkati oleh Tuhan. Kejadian 9 ayat 1 berkata begini, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Ketaatan kita akan firman Tuhan, ketaatan kita akan suara Tuhan, membuat kehidupan kita, seisi rumah kita diberkati oleh Tuhan. Ketaatan kita akan suara Tuhan membuat berkat Allah itu diperintahkan datang kepada kehidupan keluarga kita. Janji Tuhan bilang begini, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Kalau kita bilang berkat Tuhan bukan soal uang atau harta, tapi berkat Tuhan itu besar Bapak Ibu. Hikmat, pengertian, kesehatan, kekuatan, umur panjang, semua itu adalah bagian berkat Tuhan yang diperintahkan Tuhan datang dalam hidup kita. Waktu Bapak Ibu dan saya memilih untuk taat akan firman Tuhan. Hal yang ketiga adalah Nuh diberi kuasa oleh Tuhan untuk memerintah. Di Kejadian 9 ayat yang kedua dibilang begini, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Ketika Bapak Ibu dan saya memutuskan untuk mendengar Tuhan, menerima firman Tuhan, percaya firman Tuhan, dan Bapak Ibu tetap mau melakukannya di dalam kehidupan kita, maka janji, kuasa, penyertaan Tuhan, itu Tuhan anugerahkan buat kita. Kita diberi kuasa untuk memerintah. Memerintah bukan soal saudara berkuasa atas seseorang, suami berkuasa atas istri, bukan itu Bapak Ibu. Tapi Alkitab bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari semua roh yang dengan ketaatan kita akan berjalan dan kita akan menjadi orang-orang yang memerintah. Orang-orang yang ditentukan menang dalam kehidupan ini. Hal yang berikut adalah Nuh menerima janji penyertaan Tuhan. Di ayat yang Kejadian 9 ayat 5a dibilang begini, tetapi mengenai darahmu yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Kalau Bapak Ibu baca terjemahan lain dibilang begini, kalau ada yang membunuh engkau atau ada yang seperti ada yang menyenggol atau ada yang datang coba mengganggu hidupmu, aku akan menuntut balas kepada orang itu. Saudara bayangkan Tuhan janji kepada Nuh bahwa Tuhan akan menyertai Nuh dan tidak ada satu orang pun yang akan mengganggu kehidupan Nuh. Penyertaan Tuhan itu dijamin, dijanjikan Tuhan kepada Nuh.
Dan hal yang berikut adalah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh dan keturunannya. Di ayat yang ke-9 dari Kejadian 9 dikatakan begini. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Ketaatan Nuh membuat Tuhan mengikat perjanjian dengan Nuh. Sudah bayangkan. Bukan perjanjian yang diadakan Nuh dengan Tuhan. Tapi Tuhan sendiri yang datang dan mengikat perjanjian dengan Nuh. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Jadi bukan saja dengan Nuh, tapi dengan keturunan Nuh. Berarti ada generasi setelah Nuh, Tuhan tetap mengikat perjanjian dengannya. Ketika Bapak Ibu dan saya memutuskan untuk taat firman Tuhan, terhubung dengan firman Tuhan, mendengar dari Tuhan, Tuhan mengikat perjanjian dengan Bapak Ibu dan saya. Dan perjanjian itu dari Bapak Ibu dan saya kepada generasi, di bawah generasi, di bawah generasi. Itulah yang terjadi dengan kehidupan Nuh, Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu dan saya memutuskan untuk mendengar Tuhan, percaya akan firman Tuhan, taat melakukan, itu semua yang kita alami dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, kira-kira Bapak Ibu dan saya sedang mendengar suara yang mana yang sedang berbicara buat kita. Hari ini, pagi ini, apakah ada suara yang lain yang datang coba mengalihkan perhatian kita? Apa yang membuat Bapak Ibu dan saya melakukan satu tindakan dalam kehidupan kita? Apakah Bapak Ibu melakukan itu karena Bapak Ibu dituntun oleh firman Tuhan? Ataukah Bapak Ibu dituntun oleh suara yang lain? Firman Tuhan pagi hari ini sedang mengajar kita bahwa ketaatan kita, apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, dasarnya harus selalu firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu sedang taat karena Bapak Ibu takut akan pemimpin atau orang di sekeliling? Mungkin di kantor, waktu Bapak Ibu melakukan sesuatu, apa karena itu ketakutan kita kepada pemimpin kita, atau jangan-jangan nanti saya digeser. Jangan-jangan nanti saya tidak dipromosi. Jangan-jangan posisi saya diambil. Jadi ketaatan kita bukan karena firman Tuhan, tapi ketaatan kita karena kita takut kepada manusia. Ketaatan kita, apa yang sedang kita lakukan, karena dijanjikan bonus, akhirnya saya akan melakukan itu. Jadi ketaatan kita bukan didorong oleh firman Tuhan. Ketaatan kita landasannya bukan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita semua baru belajar dari kehidupan Nuh. Nuh memilih taat sekalipun itu tidak masuk di cara berpikirnya. Hari ini apa yang dilakukan Nuh itu menjadi inspirasi buat kita. Bahwa sekalipun itu tidak sesuai dengan apa yang kita rancangkan. Tapi karena ini firman Tuhan, saya memilih taat. Karena ini firman Tuhan, saya akan tetap melakukannya. Karena ini firman Tuhan, saya akan tetap berjalan sesuai dengan tuntunannya.